Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali kita bertemu pada hari ini untuk mengupas hal-hal yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini. Baru saja kemarin kita dihebohkan oleh kasus yang menimpa saudara Ade Armando. Kita sebagai warga negara dan saya pribadi sebagai warga negara mengutuk keras tindakan main hakim sendiri tersebut, dan mudah-mudahan hal ini akan segera cepat diselesaikan dan para pelakunya juga segera ditangkap, agar juga gerakan mahasiswa kemarin yang sebenarnya gerakan itu gerakan murni untuk berbicara tentang hak-hak warga negara, jangan sampai itu akhirnya menjadi hilang dan tertutup oleh kasus Ade Armando, karena hampir semua media menyorot tentang Ade Armando. Esensi dari demo atau unjuk rasa mahasiswa malah jadi terkesampingkan. Sahabat, berbicara kasus Ade Armando, kita tidak bisa melepaskan dari berbagai macam persoalan yang terjadi di negeri kita, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Untuk itu kita akan kupas dari sudut pandang kilas balik peristiwa. Menyatakan bahwa kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenar dan pemaaf. 4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Dagelan. Sidang ini kamuflase, sidang ini manipulasi terhadap keadilan, memanipulasi keadilan. Jadi terserahlah, mau setahun kek, mau dibebasin kek, mau apa kek, terserah antum, atur aja sendiri, terserah kalian, atur aja sendiri. Di channel kita ada beberapa program, dan ini kita program pertama, yaitu Kilas Balik. Sahabat, seperti yang kita ketahui, kasus Ade Armando kemarin adalah salah satu tindakan yang brutal, yang kita juga sebenarnya tidak menerima hal-hal seperti tersebut terjadi di negara kita. Menimpa siapapun, berbeda pandangan politik, berbeda pemikiran, harusnya tidak menjadi pertentangan, apalagi hal tersebut berakibat ke arah penganiayaan fisik seseorang. Namun hal ini terjadi nampaknya juga diakibatkan oleh buntunya pemikiran rakyat, pemikiran warga negara, akibat hal-hal yang memang secara vulgar dipertontonkan di negeri kita tentang penegakan hukum yang kesannya memang tebang pilih. Kita akan mengilas balik peristiwa tanggal 21 dan 22 Mei tahun 2019 ketika demonstrasi Pilpres. Korban sangat banyak, bahkan ada beberapa remaja yang menjadi korban. Sampai saat ini penegakan hukumnya tidak jelas kemana arahnya. Kita ketahui waktu itu ada adinda kita Harun Ar-Rasyid, usianya cuma 15 tahun. Ada juga ada Norian, kurang lebih usianya cuma 17 tahun. Dan juga ada, kalau tidak salah, Rehan Pajeri 16 tahun. Ini beberapa remaja kita, generasi kita yang ikut menjadi korban pada peristiwa tersebut, di samping beberapa
orang lainnya yang juga menjadi korban. Tercatat kurang lebih sekitar 10 orang yang menjadi korban saat itu, dan sampai saat ini penegakan hukumnya juga tidak jelas kemana arahnya. Berdasarkan laporan dari Komnas HAM, malah waktu itu kurang lebih 50 orang yang tewas pada proses pemilihan presiden waktu itu. Cuma yang terekspos media kurang lebih 10 orang. Ini yang kita baca di berita-berita. Nah, hal ini harusnya tidak boleh terjadi ketika kita berbicara konteks equality before the law. Karena equality before the law ini adalah menjadi sandaran kita ketika kita berbicara tentang penegakan hukum di negara ini. Ketika kita berbicara konteks Ade Armando, kita harus minta diselesaikan dengan seterang benderangnya kasus ini. Siapa dalang dari di balik ini? Apakah ini hanya spontanitas? Bahkan ada informasi yang kita dengar dan kita juga lihat di media mengkait-kaitkan dengan kelompok-kelompok tertentu yang dikatakan terpapar radikal, terpapar takfiri dan sebagainya. Nah, ini yang juga sebenarnya tidak bisa kita langsung menjudge seperti tersebut karena kita belum tahu kejelasan dari persoalan ini. Belum lagi berita-berita hoax yang akhirnya membawa orang-orang tidak bersalah, yang akhirnya fotonya terpampang di mana-mana, seperti salah satu warga negara kita yang kalau tidak salah dari daerah Lampung atau Riau, yang akhirnya dia mengklarifikasi bersama kepala desanya bahwa dia tidak ikut-ikutan dalam kasus tersebut. Dia waktu kejadian demonstrasi tersebut dia di kampungnya. Hal-hal seperti ini harusnya kita lebih jeli melihat ada apa di balik kasus ini semua. Apakah kasus pengeroyokan terhadap saudara Ade Armando tersebut direkayasa, disetting sedemikian rupa, atau hanya aksi spontanitas? Akibat apa? Akibat narasi-narasi yang dibangun oleh Ade Armando dan rekan-rekan selama ini memang terkesan memprovokasi. Nah, polisi harus bergerak cepat untuk membuka kasus ini seterang benderangnya, dan jangan sampai juga kasus ini akhirnya mengaburkan persoalan yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa kita yang berbicara untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat ini, yang berbicara tentang hak warga negara, tentang ekonomi yang layak, tentang penundaan pemilu, dan juga menolak konteks perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan sampai ini hilang akibat kita terfokus ke arah persoalan Ade Armando. Sahabat, ketika kita berbicara equality before the law, kita harusnya menjadi masyarakat atau warga negara yang memiliki kesamaan hak di mata hukum. Kenapa kita katakan demikian? Karena secara undang-undang kita dijamin. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara kita adalah negara hukum. Demikian juga dengan pasal 28D menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan serta perlakuan hukum. Hal tersebut diperkuat juga oleh pasal 27 yang menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum. Ke depan tidak boleh lagi terjadi dikotomi untuk warga negara dalam hal penegakan hukum. Tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada pilih-pilih kasih. Apalagi ketika berbicara konteks, wah ini pendukung pemerintah walaupun mereka salah, biarkan saja. Oh ini kalangan oposisi, ketika mereka salah proses. Tidak boleh seperti itu.
Ketika kita berbicara penegakan hukum, ketika kita berbicara equality before the law, hukum harus dijadikan panglima. Banyak hal yang terjadi di negeri ini tentang penegakan hukum yang kesannya pincang, yang secara vulgar memang terlihat sangat pincang di negeri ini. Kita bisa lihat dari kasus persekusi. Ketika kemarin terjadi persekusi terhadap saudara Ade Armando, kita semua satu suara bahwa ini tidak boleh terjadi dan ini sangat biadab. Tetapi anehnya, hal ini hampir tidak terjadi oleh kalangan Ade Armando dan kawan-kawan, termasuk Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi, Guntur Romli dan sebagainya. Contohnya seperti ini, ketika ada ustadz-ustadz dipersekusi, toh tidak ada suara mereka, malah kesannya mereka mendukung persekusi tersebut. Begitu juga halnya terjadi ketika ada konteks ormas yang dianggap mereka radikal, yang secara hukum juga belum bisa dibuktikan seperti apa radikalnya ya. Mereka kecam keras bersuara pro dengan pembubaran FPI, pembubaran HTI yang secara hukum sebenarnya belum bisa dibuktikan seperti apa dua organisasi ini. Kalau toh memang mereka terbukti sebagai organisasi radikal, kita sepakat bubarkan saja. Tapi ketika kita berbicara konteks tentang Pancasila yang ingin dirubah menjadi Trisila, Ekasila, dipras-pras, toh mereka juga semua bungkam, diam semua. Ketika harga-harga naik, mereka juga diam. Nah, ini bukan demokrasi namanya. Kalau memang kelompok Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntadi dan sebagainya, orang-orang yang memang berpemikiran, orang yang sangat demokratis, saya pikir bukan seperti ini. Seorang yang demokratis, dia akan mengambil dari dua sudut pandang. Dalam artian dia mengambil sisi tengah untuk bisa menyuarakan kebenaran, entah itu dari kelompok A atau kelompok B. Tetapi dia hanya bersuara ketika kelompok-kelompok dari kelompok yang kontra pemerintah langsung dicap oleh mereka kalangan-kalangan radikal, kadrun dan sebagainya. Hal ini juga berkali-kali dilaporkan oleh beberapa kelompok masyarakat ya, dilaporkan. Toh juga penegakan hukumnya, protesnya juga terkesan juga tidak kelihatan kemana arahnya. Belum lagi ketika kita berbicara konteks tadi kasus penembakan Laskar FPI. Memang secara logika kita tidak bisa menerima dengan dalih dasar hukum, dengan dalih pembuktian hukum dan sebagainya, toh tidak ada yang namanya keadilan. Itu kita lihat. Bagaimanapun juga si pelaku ternyata dibebaskan. Bagaimana mungkin ketika ada nyawa melayang dengan saudaranya sendiri bisa dibiarkan bebas begitu saja? Hal ini menyakiti perasaan anak bangsa di negara ini. Kita sepakat dan kita sayang dengan khususnya institusi kepolisian. Jangan sampai hanya karena politik
ini menjadi rancu penegakan hukum kita. Dan ini menyakiti khususnya keluarga korban dari Laskar FPI. Keluarga korban, orang tua korban sangat tersakiti dengan kejadian seperti ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya tidak boleh terjadi di negeri kita. Karena bagaimanapun ketika berbicara hukum, kita dijamin oleh konstitusi tersebut. Lalu faktanya ada sebagian warga negara yang terlindungi hak-haknya, ada sebagian warga negara yang terampas hak-haknya. Belum lagi ketika berbicara konteks edukasi. Pernyataan-pernyataan kelompok Ade Armando sebenarnya memang bukan mengedukasi, tapi memprovokasi. Mengedukasi tersebut adalah memberikan pencerahan kepada publik, kepada masyarakat banyak tentang tata kelola hidup bernegara, tentang bagaimana menghargai pluralisme, tentang bagaimana kita memaknai kebinekaan, tentang bagaimana kita memaknai Pancasila. Tapi faktanya tidak. Hampir semua narasi yang mereka sampaikan adalah provokasi. Hal ini menjadi kontradiktif ketika mereka mengatakan bahwa mereka adalah pejuang demokrasi, menyuarakan kebenaran, mereka tidak ingin ada identitas politik agama menguasai cara berpikir masyarakat. Ini pemikiran yang keliru. Ketika kita berbicara sebagai negara demokrasi, kita memiliki hak yang sama. Kita sepakat. Tapi faktanya pemikiran-pemikiran dari kelompok-kelompok Ade Armando CS ini justru sebaliknya. Nah, saya berharap ke depan baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif yang menjadi elemen yaitu trias politika di negeri ini benar-benar bisa bekerja sesuai dengan topoksinya. Banyak hal yang kontradiktif terjadi di negeri ini. Jangan sampai rakyat selalu menjadi korban. Ketika kita mengilas balik ke persoalan hukum ini, memang ada yang janggal menurut kita. Kita berbicara hukum, kita harus berbicara norma dan ajas hukum itu sendiri. Berbicara hukum, kita berbicara nurani. Tapi ketika hukum ditegakkan dengan politik, ini berbahaya. Penegakan hukum tidak boleh melalui konteks politik, tetapi penegakan hukum harus tegakkan pada posisi kita berbicara kebenaran. Ketika bicara kebenaran, kita bicara nurani. Tetapi ketika bicara pembenaran, kita berbicara hal-hal yang bersifat politis. Sahabat, tentunya kita sebagai warga negara tidak ingin ini terus terjadi. Kita sayang bangsa ini. Kita dukung aparat kepolisian untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih, siapapun dia. Nah, saat ini secara vulgar rakyat memilah, rakyat memantau apa yang terjadi di negara ini. Banyak pelaku-pelaku penista terlaporkan tetapi tidak juga diproses secara baik, termasuk saudara Ade Armando kemarin kan. Nah, ini menimbulkan kekecewaan oleh publik. Ade Armando, Denny Siregar, kelompoknya Edi Kuntadi, belum lagi Abu Janda yang selalu memicu benturan-benturan antar kelompok.
di setiap pernyataan-pernyataan mereka. Sementara ketika orang yang berbicara konteks, ya kita katakanlah oposisi, mereka langsung menghujat dengan kata-kata kadrun. Nah, kembali begitu juga sebaliknya, yang satu sisi juga mengatakan cebong dan sebagainya. Ini terus dipelihara sedemikian rupa. Nah, harusnya tidak boleh terjadi. Kelompok Ade Armando selama ini selalu mengatakan kelompok yang berbeda pandangan dengan mereka adalah orang-orang radikal, orang-orang intoleran. Sementara narasi-narasi mereka juga menunjukkan bahwa mereka juga radikal dan juga mereka intoleran. Ketika kita berbicara konteks warga negara, kita berbicara konteks demokrasi, berarti kita bisa menghargai pendapat orang lain. Tidak langsung menjas bahwa kelompok yang berbeda pandangan dengan kita adalah musuh kita. Tidak. Kelompok yang berbeda pandangan dengan kita itu adalah aset dalam sebuah bangsa dan negara yang menganut sistem demokrasi. Tapi faktanya tidak. Ada kesan kelompok A dilindungi, kelompok B terjalimi. Ini tidak boleh terjadi dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti ini. Sahabat, ketika equality before the law tadi tidak bisa kita tegakkan dengan baik, maka saya bisa pastikan bahwa ini bisa berdampak secara sosiologis, bahkan psikologis anak bangsa. Dampak-dampak sosiologis dan psikologis ini akhirnya terakumulasi sedemikian rupa dan muaranya adalah anarkisme. Baru saja kita lihat kejadian terhadap Ade Armando. Ini akibat apa? Akibat kita belum bisa menerapkan equality before the law tersebut pada posisi yang sebenar-benar. Kita masih melihat ada kesan tebang pilih. Kita masih melihat pilih kasih. Kelompok-kelompok pro pemerintah, mereka bebas mengeluarkan narasi-narasi berkuar-kuar yang menghujat, memaki, menghina kelompok lain. Sementara ketika kelompok lain juga membalas dengan pernyataan yang sama, mereka langsung mengecap dengan cap radikal, intoleran, dan sebagainya. Kelompok yang pro pemerintah mengatakan mereka adalah orang paling NKRI. Sementara kelompok yang oposisi dikatakan orang yang tidak cinta dengan NKRI ini. Saya kira ini pandangan yang keliru. Saya yakin dan percaya setiap warga negara di negara ini memiliki pemikiran yang sama, bahwa negara ini harus tetap berdiri dengan utuh. Republik ini harus berdiri dengan tetap dengan utuh. Dalam bingkai kebinekaan, dalam bingkai pluralisme, saya juga ingin mengimbau kepada tiga unsur atau yang disebut trias politika: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ayo sama-sama kita perbaiki bangsa ini. Kawan-kawan, saudara-saudara yang duduk di parlemen, jadikan diri kalian betul-betul menjadi wakil rakyat, bukan seolah-olah raja, bos-bosnya rakyat, karena adalah pembantu-pembantunya rakyat. Begitu juga jajaran eksekutif. Kalian bukan kalangan raja-raja. Kalian itu adalah juga abdi-abdinya masyarakat.
untuk yudikatif. Saya berharap jadikan hukum sandaran yang kuat dengan dasar norma dan etika hukum itu sendiri. Jangan jadikan hukum menjadi alat pembenaran. Jadikanlah hukum menjadi alat kebenaran. Karena bagaimanapun, saya ingatkan kepada saudara-saudara semua yang saat ini berada di trias politika. Kalian digaji memakai uang rakyat. Jangan hianati rakyat. Ada hal yang harus kita waspadai adalah ketika eksekutif, yudikatif, dan legislatif berkomplot menjadi mafia, rakyat akan menjadi korban dan tunggu saja. Bangsa dan negara itu akan hancur. Tentunya ini tidak boleh terjadi. Kita cinta negeri ini, kita sayang negeri ini. Ayo sama-sama kita bangkit. Bersihkan nurani kita, luruskan nawaitu kita demi generasi kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!